kalau misalnya fisik kan secara kasat mata ada materainya, benar, kan gitu ya. Iya, betul. Tetapi kita tahu nggak bahwa nomor seri di materai fisik itu sudah pernah digunakan di dokumen yang lain. Nah itu kan kita nggak tahu. Kita tahu di Indonesia ini kayaknya ada dokumen-dokumen yang punya nilai itu ada aja gitu, yang iseng gitu, atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah dengan adanya e-materai atau materai elektronik itu udah kita bisa validasi, karena memang sesimpel kita nanti bisa scan, Mas. Jadi setiap orang ya, warga negara Indonesia secara spesifik itu wajib untuk kemudian memvalidasi diri dia secara digital juga. Jadi nanti akan ada yang namanya CA atau Certified Authority-nya dia ya, authentication, untuk kemudian orang tersebut bahwa dia sudah tervalidasi lah gitu ya, bahwa itu adalah orang yang benar. Sehingga tanda tangan yang keluar dari orang tersebut itu sudah legal demi hukum gitu. Jadi udah sah, karena itu bisa buktikan ya dengan adanya digital data gitu, yang kemudian itu ada di dalam sistem. Saya akan selalu bilang bahwa PDS itu harus naik kelas. Kalau kita kehilangan disiplin, maka pada akhirnya kita akan kehilangan kemampuan kita. Ability kita itu akan hilang. Bagi saya, bagaimana mungkin PDS bisa naik kelas kalau kemudian orang-orangnya pun ya masih proses untuk bisa naik kelas juga gitu. Mungkin kamu pernah tanda tangan digital di PDF untuk dokumen yang sangat berharga. Contohnya mengajukan pinjaman KPR gitu ya. Kemudian kita sudah submit, terus habis itu mikir, itu benar nggak ya? Aman nggak ya aku kirim tadi di digital signature tadi? Nah, itu pasti sering tuh kita alami. Karena kita mungkin banyak aplikasi yang sekarang nggak perlu ketemuan langsung, nggak perlu pulpen, tapi kita bisa tanda tangan digital. Aman nggak sih? Nah, hari ini di episode Nartama, saya Amir Sodikin bertemu dengan orang yang sering berhubungan dengan model-model digital signature. Nanti kita juga akan membahas hal-hal yang terkait dengan keamanan digital. Bersama saya, Mas Teguh Kurniawan Harmanda. Betul. Kita panggil saja Mas Manda ya, Mas Manda ya. Panggil saja Manda, Mas Amir. Beliau ini adalah Direktur Utama dari PDS. PDS itu Pruri Digital Security. Betul. Anak usahanya dari Pruri ya, Mas. Betul, ya. Betul. Pruri ini kan kelihatan jadul ya. Ya memang jadul karena dia udah usianya udah berapa tahun, Mas ya? Sudah setengah abad lebih ya. Dan kita mendengar Pruri itu kan klasik tuh ya, yang mencetak uang kita. Ya, dia selalu ada di dalam dompet kita dia itu. Nah, PDS yang di undernya Mas Manda ini berbeda jauh dari kesan tadi ya, konvensional. Ini malah justru punya mandat untuk mendigitalkan keamanan transaksi dan keseharian kita ya. Betul. Misalnya ada apa saja nanti, misalnya ada e-stamp gitu ya, kemudian ada e-signature, kemudian ada e-materai. Nah, kita akan bahas bareng dengan Mas Manda. Mas Manda, apa saja yang dihandle ini PDS ini, Mas? Terima kasih, Mas Amir. Jadi kalau PDS atau Pruri Digital Security itu adalah salah satu dari anak perusahaan Perum Peruri. Jadi Peruri sendiri itu adalah perusahaan umum ya, Perum, yang mana Perum biasanya itu adalah menerima penugasan dari pemerintah. Nah, dalam hal ini Perum Peruri itu penugasannya ada di percetakan uang gitu ya, terus kemudian ada dokumen berharga yang lain seperti misalnya paspor, terus kemudian juga materai sendiri dan yang lain-lain. Nah, kami di PDS ini adalah secara khusus spesifik untuk digital. Jadi kalau kita bicara tentang produk digital ini kan masif, dan
agile gitu, jadi harus lebih cepat. Nah, kami tidak hanya memang mendukung Peruri dalam penugasan-penugasan, tetapi kami juga mendorong Peruri dalam hal ini terhadap market akuisisinya gitu. Jadi kayak tadi Mas Amir bilang ada e-signature, e-materai gitu kan. Ini kan besar Mas pangsa pasarnya gitu. Termasuk juga bagaimana sebenarnya baik itu e-sign dan e-signature gitu ya, itu memudahkan. Jadi baik itu kita bisa mengantisipasi adanya tindak kejahatan, terus kemudian juga memudahkan dan lebih efisien gitu. Nah, itu yang kemudian bagian dari cara PDS untuk mengedukasi pasar gitu, untuk mendukung Peruri. Kita bahas satu persatu Mas. Ini sepele tapi karena terkait dengan keseharian kita ya. Betul. Keseharian kita misalnya nanti kita sering transaksi pakai tanda tangan digital. Betul. Mas, kalau kita diminta bisa nggak kirim tanda tangan digital? Ini bagaimana saya bisa mengantisipasi ini permintaan yang legit terus nanti aman apa enggak? Ya. Itu gimana caranya? Jadi setiap orang ya, warga negara Indonesia secara spesifik itu wajib untuk kemudian memvalidasi diri dia secara digital juga. Jadi nanti akan ada yang namanya CA atau Certified Authority-nya dia ya, authentication, untuk kemudian orang tersebut bahwa dia sudah tervalidasi lah gitu ya, bahwa itu adalah orang yang benar. Nah, ketika kemudian proses itu sudah terlewatin, atau mungkin kita kenal bahasa sederhananya adalah QIC gitu ya, itu nanti dia eligible untuk bisa melakukan tanda tangan tersebut gitu. Nah, prosesnya itu kalau mungkin saya akan mensimplify itu kurang lebih 5-10 menit Mas. Proses untuk orang yang kemudian dia mendaftar ke platform misalnya di PDS gitu ya. Kita punya namanya Sign It platformnya, untuk kemudian nanti dia eligible untuk tanda tangan. Sehingga tanda tangan yang keluar dari orang tersebut itu sudah legal demi hukum gitu. Jadi udah sah. Karena itu bisa buktikan ya dengan adanya digital data gitu yang kemudian itu ada di dalam sistem gitu. Jadi itu yang juga sudah tervalidasi dari Komdigi ya kalau sekarang ya. Jadi memang ada perantaranya ya. Pasti. Dari PDS sebagai perantara atau platform tadi. Betul. Yang jadi memverifikasi. Betul. Ini beda ya Mas kalau misalnya Mas bisa kirim tanda tangan digital nggak pakai WA, itu bukan ya Mas? Oh, bukan. Jadi bukan iya. yang misalnya Bukan saya tanda ya? tangan di Iya. kertas putih terus saya foto, saya crop. Atau pakai apa tuh? Ada Adobe ya? Oh, Ada- betul. ada Nah, ini juga makanya aplikasinya. tadi bahasa saya di depan itu ada CA-nya, ada sertifikatnya. Nah, Oke. itulah yang kemudian Itu legal. yang membedakan ya, Itu yang membedakan. Itu legalitasnya yang ya. legal demi hukum ya jadinya. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa tanda tangan digital kita tadi itu sudah oke kalau kita tanda tangannya di platform yang sudah terverifikasi dan itu tergabung dalam PSRE ya Mas. Betul. Ya? Nah, PSRE itu penyelenggara sertifikat elektronik ya. Nah, tidak semua ternyata tergabung dalam PSRE ya Mas ya. Betul. Sehingga kalau teman-teman di aplikasi itu menggunakan tanda tangan digital atau diminta untuk tanda tangan digital di aplikasi itu, kita bisa nolak atau bahkan kita perlu curiga ya Mas ya. Betul. Kalau itu tidak terhubung ke tadi ya. Betul. Sistem yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu ya, ini tips dari Mas Manda tadi ya. Beberapa aplikasi yang sangat populer itu ternyata belum tergabung ya Mas ya. Betul, ada yang memang aplikasi global. Iya. Itu belum sah. Jadi tanda tangan ya paling hanya diakuin antara pihak saja, tetapi secara kelembagaan atau yuridistik di negara tersebut itu belum diakuin gitu. Dan itu tidak tersertifikasi Tidak tadi. sertifikasi. Oke. Jadi hati-hati ya, walaupun ini simple sederhana, tapi bisa jadi kita maunya tanda tangan untuk pasang wifi, ternyata rumah kita sudah berpindah kepemilikan ke orang lain karena salah tanda tangan. Nah, ini tadi sepele tentang tanda tangan digital. Sekarang kita mau pindah lagi, Mas Manda mungkin perlu menjelaskan soal tadi materai digital ya, e-materai. Apa sih benefitnya kita menggunakan e-materai ini dibanding dengan materai biasa? Kan kalau materai biasa kan lebih ini Mas ya, bisa dikoleksi gitu ya. Betul. Terus ini ya, dia lumayan bisa dilihat bareng-bareng gitu ya. Iya. Jadi gimana kalau e-materai? Hal yang cukup menarik adalah ternyata zamannya COVID ya. Ini saya akan balik lagi, itu akan merubah behavior kita gitu. Salah satunya adalah penggunaan hal-hal yang sifatnya fisik lah gitu. Jadi kayak materai pun akhirnya lebih simple untuk menggunakan e-materai. Nah, ternyata yang dilihat itu bukan hanya simple
Mas Amir. Tetapi ternyata juga dilihat dari sisi keamanannya dan juga dari sisi kemudahan untuk memvalidasi dokumen tersebut gitu. Jadi kalau kita cerita terhadap dokumen elektronik, sebenarnya itu kan ada namanya metadata. Ya. Artinya bahwa setiap dokumen elektronik itu ada sebuah sistem yang kemudian bisa mengecek apakah kemudian dokumen itu pernah dimodifikasi sebelumnya, kapan dimodifikasinya dan siapa yang memodifikasinya. Nah, dengan adanya e-materai tadi gitu ya, itu lebih melengkapi jika memang dokumen itu dilakukan secara digital. Jadi keseluruhannya digital gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, memvalidasi atau kalau saya mungkin bisa bilang traceability gitu ya. Benar nggak sih dokumen ini ditempel materainya oleh pihak mana? Kemudian juga materinya ini asli apa enggak, itu kan juga menjadi pertanyaan. Kita tahu di Indonesia ini kayaknya ada dokumen-dokumen yang punya nilai itu ada aja gitu, yang iseng gitu, atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan adanya e-materai atau materai elektronik itu udah kita bisa validasi, karena memang sesimpel kita nanti bisa scan, Mas. Bener nggak sih? Kan nanti dia bentuknya hampir semacam kayak barcode ya. Nanti kita akan tahu bahwa oke, memang e-materai ini digunakan untuk kapan. Ada stamp-stampnya juga. Jadi ada waktunya kapan itu ditempel, dan itu semua orang bisa pakai. Jadi tidak perlu saya harus registrasi, saya harus, kalau tadi kan kalau tanda tangan elektronik karena itu berhubungan saya secara personal. Tapi kalau e-materai itu semua orang itu bisa pakai gitu. Bisa nggak kita reuse gitu? Oh tadi saya sudah punya pernah transaksi pakai e-materai, mau ku pakai mau ku secara digital. Kita crop gitu, kemudian dipaste di dokumen baru gitu, bisa nggak? Sudah pasti nggak bisa. Tadi yang saya bilang ada sebuah sistem yang kemudian kita bisa cek metadatanya, bener nggak sih ini dokumen ini? Karena ada metadatanya. Iya, karena dokumen itu benar-benar ditempel secara sistem dari e-materai atau kemudian tadi di crop gitu. Itu bisa dicek, Mas. Jadi yang jago ngedit gitu, digital editing, nggak bisa. Level dewa pun nggak bisa. Mindahin tadi. Nggak bisa. Tetap kedetek bahwa itu palsu atau tidak. Betul. Ini, karena valid. nanti akan ada prosedur security di belakangnya yang kemudian memastikan bahwa itu adalah materi elektronik yang sah gitu. Dibandingkan kalau kemudian hanya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian mengedit. Nah, itu udah pasti nggak bisa. Karena ini e-materai harusnya harganya lebih murah ya, Mas ya. Bisa ditekan nggak ya? Nah, ini cukup menarik karena sekali lagi materai itu kan adalah sebuah produk dari negara ya bahasanya, yang mana kemudian tujuannya adalah untuk bisa membuat sebuah dokumen itu punya kalau saya bilang ada nilainya dan sah di mata hukum gitu ya, ada legal standingnya juga gitu. Kalau nilainya sama 10.000 Mas Amir, nggak bisa. Tetapi mungkin dari sisi penggunaan dan juga kita sebagai pihak yang nyimpen itu akan lebih efisien sebenarnya, karena yang dibutuhkan itu hanya aplikasinya aja. Aplikasi untuk kemudian saya mau tempel, itu lebih. Nggak khawatir nyelip kemana gitu ya? Iya betul. Kalau misalnya materi fisik itu kan kadang-kadang suka jatuh, hilang atau kececer di mana gitu. Dan ini yang penting, Mas, beberapa waktu lalu saya dengar dari pelaku bisnis, dia ketipu membeli materai banyak dalam jumlah banyak, ternyata palsu. Itu emang sedahsyat itu ya, Mas ya. Dunia digital kita, bukan digital ini, dunia permateraian kita waktu itu ya. Bagi saya untuk uang aja dipalsukan gitu, Mas Amil. Apalagi kita ngomongin materai gitu kan pasti kan level security-nya kan paling tinggi itu uang gitu. Jadi ya punya cara aja orang untuk melakukan itu. Memungkinkan. Makanya kenapa ketika kita menginginkan bahwa adopsi. Kalau digital nggak bisa dipalsukan tadi ya? Nggak bisa. Karena kita ada punya satu aplikasi yang akan mengetris ini dokumen ini benar punya materai yang ditempel secara proper apa enggak. Itu bisa. Kalau misalnya fisik kan secara kasat mata ada materainya, benar. Kan gitu ya. Betul. Tetapi kita tahu nggak bahwa nomor seri di materai fisik itu sudah pernah digunakan di dokumen yang lain. Nah, itu kan kita nggak tahu. Oke. Dari separuh perjalanan podcast ini kita sudah dapat learning yang menarik, Mas, bahwa di dunia sekarang ini semua bisa dipalsukan kecuali kepercayaan digital tadi ya, Mas. Ternyata makanya, itu ya. Makanya perlu ada pihak yang kemudian menjamin keaslian gitu. Nah, ini tadi 2 produk nih. Saya masih penasaran, katanya ada juga stempel digital juga ya. Betul. Apa tadi? Bytera atau apa gitu. Iya. Jadi apa bedanya dengan misalnya stempel-stempel basah kita? Kalau kita misalnya
KPR gitu ya, Betul. transaksi gitu kan diperlukan zaman dulu ya, Betul. harus stempel basah gitu Betul. ya, karena itu menunjukkan kehadiran kita. Betul. Kalau stempel digital itu gimana Mas? Memungkinkan nggak dan legal nggak? Terus kemudian aman nggak misalnya dua pihak bertransaksi misalnya beli rumah gitu ya, dengan menggunakan semua digital tadi tanpa bertemu, tanpa pulpen, tanpa kertas gitu ya Mas ya. Berarti e-signature, e-materai dan tadi stempel basahnya nggak ada, tapi pakai stempel digital. Itu gimana caranya? Ya, jadi itu yang sebenarnya mekanismenya sama. Sebuah dokumen itu ditempelin dulu materai, baru ditandatangan elektronik, baru terakhir kedua belah pihak sudah tanda tangan, maka akan di stempel namanya tera kalau di produk kami. Nah, itu adalah bagian dari membundling. Jadi proses untuk membundling sebuah dokumen digital untuk kemudian dokumen itu tidak bisa dimodifikasi. Artinya bahwa jika memang dokumen yang udah disepakatin tadi, entah itu ada yang rubah, ada yang nge-crop dan dia buat untuk PDF yang lain, itu akan ketahuan. Gitu. Jadi ibaratnya sama kayak sebuah produk dibungkus, terus tiba-tiba segelnya rusak. Gitu. Nah, kita akan tahu bahwa segel itu masih rapih apa enggak. Nah, kalau di digital, di Peruri dan juga PDS itu kita punya yang namanya teknologi stamping namanya Tera gitu. Nah, itulah yang kemudian membundling produk tersebut. Jadi secara legalitas dokumen yang di hadapan negara pakai tadi stamp digital tadi sah ya tanpa apa? Sebenarnya kalau itu lebih ke basah. sebenarnya itu lebih ke internal ya. Jadi artinya bahwa untuk memvalidasi dokumen itu keluar misalnya dari perusahaan tertentu, itu kan harus ada stempnya, harus ada capnya gitu. Nah, itu memang tidak ada spesifik aturan ya di pemerintah, tetapi memang ini adalah bagian dari inovasi kami untuk ketika kita bicara dokumen digital, gimana caranya dokumen ini pun tidak bisa diotak-atik gitu. Kita bundling, kita bungkus yang rapi. Nah, itulah kita bungkusnya pakai stamping tadi. Nah, ini kan sudah disiapkan semuanya, Mas. Sudah di plan sebelumnya. Sebenarnya adopsinya seberapa jauh sih masyarakat kita terhadap misalnya e-materai gitu. Betul. Dibandingkan dengan materai misalnya konvensional. Ya, mungkin kalau kita bicara terhadap e-materai ya, dalam hal ini dikeluarkan kurang lebih seingat saya itu 2021 tahunnya. Tadi setelah masa Covid terus kemudian dilihat kayaknya perlu nih ada. Sebenarnya belum lama ya kita belum ya. belum lama. Makanya memang itu betul, ya? makanya adopsinya pelan-pelan. Nah, sekarang itu per 2024 data terakhir kami catat itu hampir di 32 juta e-materai. Wow, keping yang kemudian sudah digunakan masyarakat Indonesia dalam berproses lah gitu ya, untuk kemudian legal dokumen gitu. Nah, angka ini tumbuh cukup signifikan Mas dibandingkan awal mula kehadirannya. Jadi 2021 itu hanya sekitar 8,6 juta. Meroket ya. Okay. Sekarang meroket menjadi hampir 32 juta gitu ya. Meskipun memang angkanya masih jauh dibandingkan dengan penggunaan dari materai fisik ya. Karena apapun ceritanya, mungkin kalau saya akan bilang behavior kita kalau ngelihat fisik itu masih lebih mantap gitu loh. Jadi ada artefaknya, ada wujudnya gitu. Padahal kemudian di sisi yang lain kita bicara terhadap e-materai, ya tadi saya bilang lebih simpel, gampang disimpan dan yang lain-lain. Ini PDS juga masuk ke blockchain ya? Dipakai untuk apa, Mas? Oh ya, PDS kami lagi explore terus gitu ya. Bukan hanya blockchain, tetapi juga AI sebenarnya. Karena kita tahu AI juga marketnya besar. Blockchain kalau di PDS itu kita lagi explore untuk audit smart contract-nya Mas. Jadi setiap kali ada blockchain yang kemudian keluar, itu kan biasanya harus dites ya. Kalau kita bicara sistem konvensional itu ada yang namanya penetration test gitu. Kalau di blockchain itu ada yang namanya smart contract audit. Nah, kami provide untuk layanan dari smart contract audit ini tadi. Jadi tujuannya adalah kita melihat tren blockchain di Indonesia itu naiknya luar biasa. Apalagi kemudian Mas Amir juga ngikutin ya bagaimana sekarang industrinya sudah lebih luas lagi, ada di OJK gitu ya. Itu kan menjadi sebuah opportunity gitu ya Mas Amir. Nah, Peruri dan juga PDS melihat ke arah sana. Peruri sendiri sudah punya blockchain sendiri yang kemudian memiliki beberapa use case
Yang kemudian sekarang use case ini pelan-pelan kita lagi coba adopsi ke beberapa stakeholder. Tujuannya adalah untuk bisa POC ya. Bagaimana memang blockchain ini bukan hanya tentang hype-nya. Kita bicara ini kan kripto lah, blockchain ini hype-nya aja. Ternyata bukan hype-nya doang loh Mas. Tetapi memang secara fungsionalnya itu sangat bermanfaat gitu loh. Terutama dari sisi keamanan data ya Mas ya. Keamanan data, transparansi gitu ya, traceability ya, itu sangat bagus sih. Mas Manda ini mantan CEO toko kripto, jadi memang fasih juga ngomongin kripto ya. Dan S1-nya Teknik Informatika Universitas Indonesia, S2-nya di Magister Ekonomi Pembangunan UGM ya. UGM. Jadi menggabungkan antara skill di dunia IT kemudian ke dunia marketing dan pengembangan produk ya Mas ya. Jadi kayaknya makin menarik ya, karena ini PDS katanya juga ini ya Mas ya, mengembangkan semacam ini ya, bareng-bareng dengan ekosistem lain untuk jalan secara bersamaan gitu ya, tidak hanya PDS saja, bahkan mengajak untuk reseller. Iya betul, istilahnya reseller atau apa, distributor yang under PDS gitu. Distributor e-materai. Iya. Oh iya ya, kalau itu ada di Peruri. Jadi kami enggak langsung under PDS ya? Enggak. Kami adalah bagian dari salah satu distributornya yang ada di Peruri gitu, yang untuk e-materai. Oh, jadi kalau yang sistem distributorship tadi tidak under PDS tapi bukan, langsung dari Peruri ya. Karena Peruri yang mendapatkan penugasan sebagai prinsipal gitu ya. Terus kemudian kami juga mengajukan diri. Jadi meskipun anak perusahaan ya juga nggak bisa ya tetap harus ngikutin tata kelola gitu ya. Jadi kami mendaftar, terus kemudian sekarang mendapatkan izin sebagai distributorship gitu ya. Nah sekarang tugas kami adalah menjadi complementary bagi Peruri untuk kemudian bisa expand the market gitu. Kalau dari sisi PDS-nya, jadi ada market retail yang kemudian belum tergrab. Nah PDS itu retail ya? Kami handle retail ya? Iya. Oke. Retail dan ya sebagian institusi, tapi yang kemudian skalanya nggak terlalu besar lah ya Mas Amir ya. Nah itu yang kemudian kita lakukan sekarang. Mas, kalau untuk mengimplementasikan cita-cita Peruri ya, cita Peruri untuk mendigitalkan transaksi, termasuk mungkin nggak tahu ke depannya apakah misalnya uang itu kita bisa digitalkan gitu. Yang selama ini memang sudah kita lakukan tapi masih konteksnya dalam uang elektronik gitu. Betul. Itu ke depan gimana Mas? Wah ini pertanyaannya menarik dan tajam nih. Jadi mungkin kalau kita bicara terhadap uang digital, ini memang ada sebuah framework. Saya akan bilang ini adalah semacam framework. Istilahnya itu adalah CBDC Mas, Central Bank Digital Currency. Di beberapa negara juga sudah coba mengeksplor gitu ya. Yang paling progresif itu ada di China. Mereka punya sistem untuk kemudian mengadopsi CBDC ini tadi. Nah, kita di Indonesia, Bank Indonesia itu mengeluarkan ada yang namanya Project Garuda. Yang mana kemudian Project Garuda ini bagian dari inisiatif untuk menuju adopsi CBDC. Nah, dalam hal kemudian proses ini berjalan, Peruri juga sudah mempersiapkan ya infrastrukturnya. Jadi kalau kita bicara CBDC itu udah pasti nanti berhubungan dengan blockchain. Nah, Peruri pun sudah punya use case yang berhubungan dengan CBDC. Artinya bahwa secara penugasan fisik bahwa Peruri untuk diminta istilahnya cetak uang gitu ya. Kalau Peruri kan cetak uang gitu kan, penugasan cetak uang. Ketika nanti kemudian memang trennya sudah mengarah ke uang digital, ya Peruri pun sudah menyiapkan infrastruktur ke arah sana. Jadi memang ini menjadi langkah progresif vision dari leader kami gitu ya. Bagaimana kemudian Peruri itu kuat secara penugasan yang sudah berjalan dan kemudian melihat bagaimana opportunity terhadap transisi digital yang akan datang gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya ya kalau saya akan bilang kayak salah satu spirit atau kekuatan yang dimiliki Peruri itu adalah sebagai penjamin keaslian gitu. Jadi bukan hanya terhadap barang cetak saja, tetapi sekarang apapun produk yang keluar dari Peruri ya bisa dijamin keasliannya lah. Mungkin bahasanya kayak gitu Mas Amir. Mas, walaupun ini nggak under PDS langsung, tapi dengan kompetensi Mas Manda, ini berarti yang kita bicarakan tadi itu
uang digital itu bukan uang kripto atau stablecoin Oh, itu ya, bukan ya? bukan. Itu berbeda hal Berbeda. ya. Walaupun misalnya bisa jalan di blockchain gitu ya. Beda. Jadi gini, blockchain adalah infrastruktur fundamental. Begitu kita bicara di atas, maka siapa yang menerbitkan? Satu, issuernya siapa gitu ya. Yang kedua, bagaimana legitimate-nya? Kalau saya misalnya bicara stablecoin, tadi Mas Amir udah nyinggung stablecoin soalnya. Yang ngeluarin si Teguh Kurniawan Harmanda dengan yang mengeluarkan bank atau BI gitu, itu kan legitimate-nya berbeda gitu. Artinya bahwa secara institusional gitu ya, bahwa memang BI adalah pihak satu-satunya yang kemudian kontrol moneter gitu ya, yang Dan itu bagian dari tadi ya sistem moneter kita ya. pasti. Jadi bukan kripto. Bukan kripto. Iya. Jadi makanya kenapa memang dalam proses Project Garuda itu mungkin juga bisa coba sama-sama kita pelajarin ya. Itu sangat berhati-hatilah pemerintah kita gitu untuk kemudian melihat peluangnya seperti apa. Karena gini, jangan sampai juga ketika negara-negara lain sudah masuk ke dalam era CBDC, kita ketinggalan. Itu menjadi hal yang betul. lost opportunity juga di kita. Iya, Nah, makanya kenapa ini juga harus benar-benar disiapkan secara proper, Mas. Mas, ini kan Peruri dan berbagai anak usahanya sudah menyiapkan perangkat digital untuk kita bisa ini ya ready untuk semua transaksi itu menggunakan perangkat-perangkat digital. Betul. Tapi kita menyadari bahwa literasi digital di negeri kita ini belum sepenuhnya merata atau bahkan tingkat literasi digitalnya tuh secara umum itu masih rendah. Nah, gimana Mas bisa ini ya mengkonekkan proyek-proyek yang Mas Manda kerjakan dengan literasi yang sedang kita hadapi ini, Mas? Ya. Ini seberapa rumit hambatannya, Mas? Ya, jadi kalau kita bicara literasi itu ada salah satu kajian ya Asia, saya lupa, ada salah satu konsultan itu mengatakan bahwa skor literasi kita itu masih di bawah 4, yang mana kemudian best skornya itu ada di 5 lah. Jadi artinya memang kita masih ada gap literasi yang juga cukup signifikan. Dan saya pikir bahwa terhadap literasi ini nggak boleh habis-habisnya gitu, nggak boleh capek-capeknya ya, karena literasi itu kan sebenarnya yang paling cepat, yang paling dekat itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Artinya bahwa setiap kita ini punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri dan ekosistem gitu. Nah, kalau kemudian hubungannya sama PDS ya terhadap literasi, kami kalau di PDS sudah pasti terhadap people ya, proses dan teknologi kita sudah menggunakan standar yang lebih di atas lah daripada kebanyakan gitu ya sistemnya. Jadi pun kayak email kita ada enkripsinya gitu ya. Kalau di kantor udah pastilah akses dan yang lain-lain itu udah pasti, password segala macam. Dan kemudian sertifikasi itu yang kita juga sudah sesuaikan dengan standar yang ada gitu. Jadi apa yang kemudian tugas bagi kami ya adalah memang literasi itu adalah proses yang tidak kenal lelah, Mas. Baik itu secara personal ataupun institusi. Nah, tugas kami kalau di PDS kami coba masuk ya ke dalam proses literasi itu adalah dengan bagaimana membuka diskusi secara publik. Jadi contoh kayak misalnya kami juga go to kampus gitu ya. Jadi ada program dari PDS tadi, selain memang edukasi e-signature, e-materai gitu ya, kita juga literasi digital gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi ruang kolaborasi karena kita semua punya tanggung jawab, Mas, untuk meliterasi masyarakat Indonesia. Ya, biasanya kita itu sebenarnya literasinya rendah, tapi begitu ke-trigger sesuatu FOMO itu langsung melonjak, Mas, dalam situasi cepat. Mungkin PDS perlu menciptakan FOMO tapi dalam artian yang positif gitu ya. Iya. Biar mereka wah, aku perlu pakai tanda tangan digital nih, atau saya perlu e-materai ini misalnya gitu. Itu gimana cara membuat macam-macam kayak gitu? Iya. Mungkin kalau saya akan bilang itu pada akhirnya kita tidak bisa gini. Proses untuk kemudian ada push factor. Itu kan juga tidak boleh membuat panik ya. Betul. Tidak boleh membuat panik. Betul. Artinya secara tata kelola kami punya aturan-aturan untuk bagaimana adopsi ini akhirnya membuat masyarakat itu aware gitu. Karena kan kita kalau kita bicara terhadap sebuah penggunaan aplikasi itu pasti sifatnya awareness dulu ya. Setelah awareness baru kemudian kita akuisisi
ya kan, akuisisi orangnya. Akuisisi baru kemudian dia retention, dia ngulangin. Baru retention dia akan referral, dia ngasih tahu ke teman-temannya gitu. Nah, proses-proses ini kan pasti journey-nya panjang gitu, Mas. Ya kan? Jadi kalau kami ya pasti tetap mengedepankan edukasi yang secara proper, legit gitu ya. Tetapi ya kita tahu sendiri tadi mungkin Mas Amir juga mention gitu ya, culture kita ini kan sedikit ada sisi saya akan lebih percaya kata orang, bukan saya eksplorasi terhadap apa yang saya inginkan gitu. Jadi ketika Mas Amir testimoni bilang, oh ini bagus, ini terpercaya, saya nggak ngelihat lagi, saya akan bilang, oh iya, apalagi Mas Amir orang terdekat saya misalnya. Nah, culture ini yang menurut saya harus dirubah gitu. Kalau kemudian kita bisa bicara ya, negara-negara maju, society-nya, masyarakatnya itu kritis terhadap diri dia. Dia akan punya referensi terhadap siapa orang yang mengatakan, tetapi dia tetap punya basis terhadap dirinya sendiri untuk dia memutuskan saya go or not go. Itu yang menjadi menurut saya behavior tanggung jawab kita untuk bisa edukasi dan literasi lah. Iya. Saya suka dengan tadi pernyataan Mas Manda tadi, untuk membuat literasi itu menarik tetapi tetap aman. Nggak seharusnya FOMO-FOMOan itu misalnya menimbulkan kepanikan gitu, Mas ya. Nah, akhir-akhir ini banyak kasus atau insiden di dunia cyber security ya. Misalnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang kena ransomware dan lain sebagainya. Artinya banyak hal yang perlu kita lakukan, mulai dari hal-hal yang terkait dengan data, keamanan data, kemudian keamanan cyber tadi ya. Nah, bagaimana biar PDS itu bisa punya andil atau solusi di dalamnya, Mas? Seperti apa yang bisa dilakukan PDS, Mas, untuk situasi yang seperti ini? Iya. Jadi hal-hal yang kemudian PDS bisa kontrol itu adalah bagaimana kami memiliki produk yang mana itu akan mendukung dari terciptanya ruang publik yang damai ya, bebas cyber dan yang lain-lain. Jadi tadi kita punya beberapa produk lah yang berhubungan dengan security, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pasti kami mengajak kolaborasi dari global partner. Jadi sekali lagi kita tidak bisa berdiri sendiri dalam use case apapun, bahwa yang namanya kolaborasi itu sangat penting gitu ya. Itu yang juga hal yang cukup krusial bagi kami untuk kemudian kita bisa saling cross. Karena nggak bisa tanpa kolaborasi kalau sekarang nggak bisa. Jadi kita akan tahu use case di sana seperti apa, kalau di sini seperti apa. Nah, ini yang akan lebih komplement ya. Jadi akan melengkapi gitu satu sama yang lain gitu. Terus kemudian selanjutnya adalah kami itu menerapkan standar-standar ISO yang ada. Jadi baik itu kita bicara tentang sistem manajemen keamanan informasi gitu ya. Terus kemudian ataupun ada ISO yang lain. Nah, itu kita terapkan semua di PDS gitu. Sama yang terakhir, kami di PDS ini lagi proses untuk CSIRT. Itu apa itu, Mas? CSIRT itu adalah Computer Security Incident Response Team. Jadi artinya bahwa ini memang ada banyak beberapa perusahaan IT yang terkemuka gitu ya. Termasuk di Pruri pun sudah punya CSIRT sebenarnya. Nah, sekarang karena alhamdulillah nih PDS pelan-pelan lagi naik ya, terus kemudian adopsi kami juga meningkat, produk-produknya semakin masif. Kami mengajukan untuk bisa mendapatkan CSIRT sendiri. Jadi kami punya respon tim sendiri. Tujuannya apa? Langkah-langkah preventif. Terus kemudian ada insiden report, misalnya ada attacking dan yang lain-lain. Termasuk kemudian bagaimana kami kolaborasi atau langsung bisa cepat untuk mendapatkan misalnya bantuan atau bisa melaporkan sebagai reporting dan lain-lain. Jadi artinya bahwa PDS lagi meningkatkan value-nya sendiri dengan punya tim CSIRT sendiri, karena itu value yang cukup baik ya yang ada di PDS gitu, Mas Amir. Oke. Kalau kedepannya sebenarnya roadmap PDS itu apa yang akan dicapai di akhir? Ya, perfect pertanyaan. Satu, saya akan selalu bilang bahwa PDS itu harus naik kelas. Wow. Caranya? Ya, correct. PDS ada di certain level yang kemudian saat ini kalau kita bicara terhadap anak perusahaan pasti penugasan, tadi kita udah bicara di situ. Nah, caranya adalah kita tidak hanya berpangku tangan terhadap existing business, tetapi kita juga melihat opportunity yang memungkinkan bahwa ruang-ruang PDS dengan satu, bahwa PDS itu bagian dari anak perusahaan Pruri gitu ya. Sisi yang lain,
flexibility atau agile dari si perusahaan ini untuk kemudian kami bisa compete di market gitu Mas. Jadi compete-nya di market. Nah, saya melihat bahwa peluang itu besar. Kayak tadi kita bicara e-signature gitu ya. E-signature aja saya akan bilang menurut data Kominfo ya saat itu baru penggunaan 20%-an warga negara Indonesia masih pakai digital signature secara keseluruhan ya. Artinya ada PSRE, ada beberapa PSRE itu total yang baru menggunakan itu baru 20% Mas. Jadi ruangnya itu masih besar gitu ya. Nah, itu edukasi untuk kemudian bisa PDS berkontribusi berperan lebih banyak lagi gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang lain kayak misalnya kita bicara blockchain, AI gitu. Ini kami juga lagi proses untuk bisa masuk ke dalam sandbox OJK. Jadi kita tahu bahwa OJK itu untuk inovasi-inovasi yang baru itu PDS masuk di situ juga PDS untuk sandbox lagi proses untuk bisa masuk ke dalam sandbox OJK. Jadi ada inovasi tadi smart contract audit yang kemudian PDS punya. Nah, ini bisa lebih legitimate lah, bisa masuk menjadi produk yang bisa dijual secara lebih masif lagi karena kita lihat tren pengembangan blockchain itu masif sekali Mas. Sangat masif. Kalau kita nggak masuk ke situ, kita akan ketinggalan jauh ya Mas ya. Iya, correct. Makanya bagi saya sampaikan juga ke tim gitu ya. Kebetulan memang dari latar belakang private gitu ya. Terus kemudian sekarang ada di public, tentu stylenya juga kan beda gitu ya Mas ya. Jadi ya saya sampaikan bahwa bagaimana saya punya tim yang solid dan kita bersama-sama punya vision yang sama gitu. Jadi saya juga selalu mengatakan gitu bahwa pegawai atau employee itu adalah the best ambassador bagi perusahaan dan leadernya gitu. Jadi ya tolonglah kita bisa bersama-sama untuk kita bisa naikkan perusahaan kita gitu ya, dan kemudian leadership ini kita bangun secara bersama-sama gitu. Karena ya saya juga orangnya people oriented gitu. Jadi artinya ini yang ruang-ruang yang perlu kita improve lah. Karena bagi saya bagaimana mungkin PDS bisa naik kelas kalau kemudian orang-orangnya pun ya masih proses untuk bisa inilah ya naik kelas juga gitu. Mas, untuk naik kelas kalau dulu kita sering menghadapi berbagai hambatan. Betul. Hambatan terutama di regulasi. Oh, kita belum mengadopsi regulasi ini jadi belum bisa. Jadi kalau mau inovasi di bidang digital itu susah. Ngerti. Nah, kalau sekarang ada nggak Mas hambatan-hambatan di sektor regulasi untuk bisa tadi ya kayak PDS itu bisa naik kelas? Ya. Mungkin kalau saya tadi akan mengatakan kembali Mas, law enforcement itu menjadi hal yang harus, must gitu ya. Kenapa kemudian law enforcement? Karena ternyata memang ada beberapa bisnis proses yang dulu sudah berjalan. Nah, sekarang mungkin udah nggak efektif, nggak efisien lagi gitu loh Mas. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya tadi, mau tidak mau ya harus ada law enforcement di situ. Terus kemudian yang kedua, menurut saya, ini dari kacamata saya melihat ya, bahwa pemerintah itu hadir bukan hanya tentang bagaimana aturan itu dibuat, tetapi juga pemerintah hadir untuk memastikan infrastrukturnya itu juga well prepare, terus kemudian juga bisa mengakomodasi terhadap berbagai kebutuhan gitu ya, infrastruktur di situ. Terus kemudian yang ketiga, kalau saya juga melihat ya, SDM-nya ya. Jadi masyarakatnya ini juga ya tadi kita ngomongin literasi itu harus dinaikkan, R&D-nya perlu ditambah gitu ya. Terus kemudian apalagi kalau mungkin saya boleh bilang mungkin perlu ada semacam insentif. Harus ada insentif dari pemerintah. Sama ya kita tahu sekarang itu salah satu yang juga menghambat investasi di Indonesia dan juga terhadap bisnis itu adalah yang namanya, mungkin kalau bahasa saya adalah beban birokrasi. Jadi beban birokrasi itu untuk sebagian pihak ya itu akan sulit kalau kita bicara terhadap compete terhadap market digital secara global gitu. Nah, ini yang secara saya juga memantau gitu ya, pemerintah sekarang kan sangat adaptif ya untuk kemudian bagaimana hal-hal yang mungkin sebelumnya lebih kompleks, nah sekarang bisa lebih simple dan yang lain-lain. Seperti kita diskusikan di tengah tadi, saya yakin bahwa kepercayaan digital itu sesuatu yang bukan lagi pilihan, tapi sebuah pondasi yang wajib kita tekankan ada gitu. Nah Mas, soal kepercayaan digital ini juga bisa dikatakan ini aset terpenting, new oil kita gitu ya. Nah kedepannya Mas, tidak semua
kepemimpinan itu kan bisa menurunkan atau bisa menyebarkan aura trusted gitu ya Mas ya. Nah ini secara pribadi nih, individual, secara personal, Mas Manda. Gimana cara Mas Manda meyakinkan publik dan juga meyakinkan masyarakat gitu ya bahwa kepemimpinan saya ini harus bisa trusted dan berada di koridor yang aman, karena itu akan merepresentasikan produk yang dihasilkan Mas Manda ya, dan itu harus bisa benar-benar nggak boleh ada insiden untuk masyarakat tidak percaya. Setuju. Karena begitu ada project yang ternyata fail, gagal, nggak bisa dipercaya, itu nantinya susah lagi tuh Mas untuk kita percaya lagi itu. Gimana Mas? Satu hal, learning curve itu mahal Mas. Ya, kalau yang namanya belajar itu 1-2 kali. Kalau ketiga kali itu bukan belajar namanya. Ya, jadi itu yang kemudian kami pahamin ya. Terus kemudian secara organisasi kami menerapkan disiplin yang tinggi. Apalagi kalau kita bicara di sisi holding ya, di Peruri itu kan sebagai perusahaan security gitu. Itu security layernya dulu berlapis-lapis itu Mas Amir. Jadi disiplin itu yang akhirnya membuat integrity ya dari orang-orang yang bekerja itu tumbuh gitu. Nah, secara personal saya juga sampaikan ya di organisasi kami ya, bahwa saya ngambil salah satu kata-kata filosof gitu ya, kalau sebuah kereta kuda itu cepat atau lamanya itu tergantung dari kuda yang paling lama larinya. Artinya bahwa dari adanya rangkaian kuda, kereta ini itu tergantung kuda yang paling lama. Nah, jangan sampai kemudian kuda yang paling lama ini akan mengorbankan kuda-kuda lain yang pengen kenceng larinya gitu. Nah, itu yang kemudian saya selalu sampaikan gitu. Nah, tidak bisa instan Mas. Pasti udah tidak bisa instan, karena pasti level knowledge-nya akan berbeda, spirit-nya berbeda dan lain-lain. Tapi kalau saya sih melihat optimismenya di era digital itu akan membuka opportunity yang lebih luas lagi gitu ya, memberikan kesempatan untuk banyak pihak bisa bereksplorasi. Saya bukan tipikal orang yang juga menutup ruang-ruang inovasi gitu ya. Apalagi saya memang dari latar belakang yang progresif lah dulu ya sebelumnya gitu. Jadi artinya memang hal-hal ini kami buka. Jadi tadi saya akan sampaikan bahwa dengan adanya labeling ya atau atribusi PDS itu adalah bagian dari anak perusahaan Peruri, tentu itu juga label yang berat Mas. Nah, itu yang kemudian kami harus jaga, termasuk kemudian tadi yang Mas Amir nyinggung produk-produknya, itu yang kemudian juga kami jaga, kami legitimate tadi dengan cara-cara apa kepemimpinannya, bagaimana memastikan itu punya spirit yang sama, vision dari leadernya itu sama gitu. Terus kemudian disiplin untuk kemudian kami pastikan bahwa jangan sampai gini, kalau saya juga punya satu pegangan prinsip ya. Kalau kita kehilangan disiplin, maka pada akhirnya kita akan kehilangan kemampuan kita. Ability kita itu akan hilang. Nah, itu yang kemudian jangan sampai itu kejadian gitu. Makanya disiplin itu yang harus terjaga sih. Oke. Kita berandai-andai. Kalau Mas Manda punya kesempatan untuk berkunjung atau flashback kembali ke waktu SMA kelas 3 gitu ya. Mau cari perguruan tinggi. Jurusan apa yang akan Mas Manda pilih? Saya sudah merasa bahwa apa yang saya pilih ini sudah tepat. Itu sudah tepat. IT. Oh, IT ya. Ya, walaupun kemudian saya bukan jadi software engineer yang benar ya. Jadi saya itu dulu sempat 1 tahun karir sebagai software engineer. Saya coder. Saya orang yang buat aplikasi dulu. Tapi saya ngerasa bahwa kayaknya nggak cocok nih gitu. Istilahnya saya insaf lah. Jadi orang yang teknik pun bisa ini ya, beralih ke manajemen ya. Betul. Saya manajemen, malah sekarang lagi berpikir untuk pengen sekolah lagi, ngambil public policy malah sekarang. Oh gitu ya. Nah, di dunia Mas Manda ini saran untuk mahasiswa ya atau calon mahasiswa. Di dunia kerja Mas Manda ini dan dengan segala potensinya ini, jurusan atau bidang keilmuan yang mungkin bisa direkomendasikan untuk adik-adik kita apa Mas? Mungkin gini, saya dan coba itu perspektif ya. Betul. Mungkin saya Indonesia. coba akan balik ke belakang dulu. Saya merasa bahwa ekonomi itu adalah program fakultas sejuta umat gitu.
Betul, saya juga menghindari itu. Mas. Jadi dulu itu pokoknya ekonomi itu sejuta umat, apa-apa pokoknya masuk ekonomi gitu ya, dan apa-apa pokoknya ekonomi. Iya. Karena pada dasarnya ekonomi itu adalah bagian dari human behavior kita juga. Setiap kita meskipun jurusan apapun itu pasti punya dasar ekonomi. Ya kita pegang uang aja, kita akan berhitung kalau saya mau beli ini efisien berapa, saya mau beli ini efisien, itu bagian dari ekonomi gitu. Nah ternyata sudah mulai ada pergeseran gitu. Akhirnya IT menjadi sesuatu hal yang lumrah Oke. saat ini gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara lebih jauh lagi gitu ya, maka kemudian kita bicara terhadap yang lebih progresif ya. Misalnya kita ngomongin ya tadi again blockchain, AI ya. Itu penggabungannya udah luas banget, Mas. Kemana itu yang cocok? Ya, misalnya kita ngomongin data science gitu ya, terus kemudian BI, business intelligence juga gitu ya, dan banyak hal statistik itu juga bisa gitu. Jadi statistik itu bukan hanya ngomongin tentang pengumpulan data ya, tetapi kemudian sekarang udah mengarah ke pengolahan data juga gitu. Terus terang saya benci ilmu itu. Tetapi itu yang menjadi akhirnya sekarang kita bicara Fondasi, ya? ada big data, Betul. big data analysis gitu ya, yang akhirnya mendefine bahwa AI itu punya tren seperti apa. Itu suka nggak suka. Jadi kalau saya sih apapun kemudian menjadi pilihan ya dalam fakultas atau di universitas, ya lakukan sesuai dengan keyakinan. Iya. Jadi mungkin kalau saya sih selalu mengatakan ya, apapun yang saya lakukan sekarang, saya itu adalah trust to the future. Wow. Jadi saya percaya masa depan gitu. Saya nggak percaya apapun, bukan nggak percaya, tapi maksudnya apapun yang saya lakukan, tapi yang saya percaya adalah masa depan gitu. Dan nggak takut sama perubahan ya Mas? Oh enggak, pastilah. Iya. Karena perubahan itu pasti gitu. Dan kita bisa berencana gitu ya, tetapi perubahan itu signifikan bisa berubah gitu. Iya, Mas Manda menunjukkan ya dari tadinya hard codinger gitu ya, menjadi pucuk pimpinan dari sebuah lembaga yang dia harus mengelola banyak orang ya. Ternyata bisa juga ya Mas ya. Oh betul. ternyata bisa ya, ternyata bisa. Jadi jangan pandang remeh hard codinger itu. Suatu saat mereka akan bisa menjadi direktur utama. Di tangan saya sudah ada kartu. Ini kartu remi, bukan ya. Ini kartu Sakti. Tentang perspektif. Oke. Saya akan ngasih Mas Manda, mungkin suruh ngambil, kita minta untuk ngambil 2 kartu gitu ya Mas ya. Oke. Diambil terus kemudian langsung dijawab. Ini kita minta Mas Manda untuk bisa menjawab secara jujur dan generik. Saya ngambil 2 paling depan. Terus ini diapain ini Mas Amir? Dibuka terus dibaca. Dibuka dan dibaca. dijawab. Oke. Apa arti kesuksesan menurutmu? Menurut saya. Silahkan. Arti kesuksesan menurut saya adalah saya tidak mengulangi kesalahan orang lain. Karena saya nggak punya cukup waktu mengulangi kesalahan orang lain. Kita semua di sini punya slot kesalahan yang sama sebenarnya. Kenapa saya harus mengulangi? Kenapa saya nggak nanya kesalahannya apa? Begitu saya tahu, saya nggak akan mengulangi kesalahan Mas Amir. Pentingnya data ya Mas ya. Iya kan? Nah makanya Data dan sejarah itu. jadi penting, mungkin ya? kalau ini saya punya cerita sebenarnya, cerita gitu. unik gitu. Jadi mulai saya SMP, saya itu suka nelpon teman saya. Saya suka banget, setiap malam pasti saya telepon teman saya. Saya nanya, cuman gini, kamu hari ini ada merasa buat kesalahan nggak? Itu pertanyaan yang aneh sih. Beneran, anak kelas 2 SMP. Sampai akhirnya saya stop itu di kelas 2 SMA karena mau UN ya saat itu. Saya nanya, nggak lama saya nelpon, apa kesalahannya? Ya dia bilang kayak misalnya, tadi ngomong ke orang tua, atau saya telat karena apa? Karena tadi saya parkir, sepele Mas. Tetapi ternyata itu menambah kekayaan saya, dan akhirnya saya berpikir kayak, oh iya ternyata manusia itu behaviornya kayak gimana, kesalahannya seperti apa. Jadi itu adalah yang behavior yang saya lakukan dulu. Saya menanya kesalahan orang apa, dan saya tanya apa yang kamu lakukan setelahnya. Kayaknya Kemas.com perlu punya rubrik daftar kesalahan gitu ya. Tapi untuk belajar dari kesalahan gitu belajar ya. dari kesalahan. Ya. Iya, karena ya tadi ya menurut saya sebuah roda itu nggak usah diputar oleh banyak orang gitu. Oke. Cukup 1 orang, kalau dia terbukti fail di situ jangan memutar roda ke situ ya. True. Kita bisa cari yang lain kan gitu. Betul. Terus Pertanyaan kedua, nilai apa yang paling kamu hargai dari orang lain dan mengapa? Attitude.
Attitude Setuju. tuh nggak bisa dibeli. Ya, Orang bisa punya skill apapun, kalau kemudian attitude-nya nol, ya. Saya pernah punya banyak case di situ. Kita ngomongin attitude tuh bukan hanya bicara tentang sopan santun yang terlihat gitu. Tetapi saya pikir mungkin Mas Amir juga punya sense of leadership, pasti akan tahu gitu bahwa bagaimana seseorang itu ya dia punya kemampuan terhadap attitude. Karena bagi saya attitude itu adalah kemampuan. Ada orang yang dia nggak bisa dirubah attitude-nya sama sekali. Gitu. Jadi attitude itu bukan belajar. Itu adalah ya tadi learning curve-nya gimana. Ya, dia bisa belajar tapi lama banget waktunya gitu. Jadi ya attitude mungkin mirip-mirip kayak budi pekerti ya. Dan itu value-nya mahal sekali. Itu yang saya percaya. Oke. Untuk ya itu yang saya paling hargai dari orang sih. Oke. Mungkin Mas Mandep mau kasih ini semacam harapan atau pesan ke generasi-generasi yang mungkin sekarang ini masih Gen Z yang akan menggunakan produk-produk PDS yang terus terang ini kan full digital dan perlu trust dari mereka ini. Iya. Kalau kita ngomongin produk digital, belum tentu juga produk digital yang sekarang kami bangun ini akan valid untuk beberapa tahun ke depan. Ya. Itu disadari Mas ya? Ya pasti. Makanya kenapa improvement dari sebuah produk itu absolut hukumnya. Kalau kemudian kita membuat sebuah produk yang kemudian stuck, ya kita lihat aja lah. Ada beberapa istilahnya brand handphone dulu. Kayak apa mas kuatnya dia dulu. Betul. Sekarang selesai. Nokia habis. BlackBerry habis. Ya. Kalau dipikir saat itu teknologinya kayak apa canggihnya gitu ya. Tapi itu selesai gitu. Jadi itu kita pahamin. Justru kalau kemudian orang digital atau orang IT yang tidak memahamin itu, hati-hati. Berarti salah. Jangan-jangan dia salah gitu loh. Sebagai dia seorang pemimpin dia tidak memperhatikan itu. Itu satu hal gitu ya. Terus kemudian yang kedua, saya pikir fokus pada bagaimana kita melihat kesempatan. Jadi kalau kenapa bahasa saya fokus, karena ada orang yang melihat kesempatan itu kayak lewat gitu aja. Dia nggak bisa fokus, padahal ternyata kesempatan yang lewat itu ternyata menjadi satu titik yang kemudian itu yang malah menjadi pemicu gitu ya untuk hadirnya sebuah teknologi yang baru. Atau kayak dulu misalnya saya akan bilang kehadiran saya di industri blockchain dan kripto itu nggak sengaja mas, kepleset sebenarnya gitu. Karena saya dulu kerja di Singapura. Terus kemudian mentor saya yang di Singapura bilang, pasar di Singapura kekecilan, udah pulang ke Indonesia gitu. Pulang ke Indonesia, bangun toko kripto dan lain-lain gitu. Itu kan sesuatu hal yang saya pikir kalau saat itu saya bilang, idealisme saya, Singapura negara maju. Singapura opportunity-nya banyak juga gitu dan yang lain-lain. Toh juga alhamdulillah begitu balik ya opportunity juga jadi lebih luas lagi gitu ya. Waktu itu masih di toko kripto dan lain. Jadi fokus pada kesempatan. Jadi kesempatan itu jangan hanya dilihat dan numpang lewat, tapi juga fokus. Terus kemudian saya juga satu hal yang saya coba kritisin ya. Ini mungkin saya nggak tahu generasi mana masuknya gitu. Tetapi coba kita bekerja dengan sepenuh hati, tidak melihat pada result oriented dulu gitu. Jadi artinya bekerja sepenuh hati itu kadang-kadang proses itu yang akan mendefine kita. Planning boleh, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang lebih fleksibel atau agile gitu ya. Menurut saya itu perlu diambil gitu kesempatannya, karena kita nggak akan tahu kesempatan mana yang paling best buat kita gitu, Mas Amir. Kalau edukasi dan yang lain-lain semua orang pasti punya kesempatan yang sama. Tinggal tadi kesempatannya itu ketika lewat itu dia tidak ingin hilang lagi, atau kemudian ya dia melewatkan cuma-cuma aja, sia-sia aja gitu. Itu hal yang saya pelajarin ya. Dan attitude sekali lagi. Saya merasa bahwa hal yang mendrag saya sekarang itu mungkin saya akan bisa bilang ada salah satunya adalah attitude yang kemudian harus dijaga. Itu absolut gitu. Dan sekarang ya saya lagi belajar nih terhadap sebuah pola kepemimpinan ya, terhadap responsibility, accountability, terus kemudian bagaimana consult dan juga inform ya. Nah, itu yang menjadi hal yang saya pikir the next level gitu ya dari diri saya yang sekarang saya juga lagi lakukan sih. Oke, ini deep banget ya dari Mas Manda ya. Jadi ini bukan cuma soal teknologi. Kalau kita belajar dari Mas Manda tadi ya, kita menuju ke era digital tidak melulu membahas soal teknologinya, ya. Tapi
tadi bergulat dengan berbagai problematika manusia tadi ya. Behavior Ada ya. soal behavior, attitude, itu ternyata luar biasa untuk bisa kita pelajari. Dari Mas Manda kita banyak mendapatkan insight, banyak belajar hal-hal yang kita tadi tidak kita pikirkan, tetapi ternyata wah itu menjadi sesuatu gitu ya. Jelas bahwa kepercayaan, trust di ruang digital itu ternyata bukan cuma opsional, bukan cuma pilihan, tapi ini adalah keharusan. Betul. Yang harus kita bawa, dan ini menjadi pondasi kita. Apakah proyek-proyek kita nanti akan bisa dipercaya, digunakan oleh masyarakat atau tidak. Dari Mas Manda tadi kita juga belajar bahwa kita perlu punya attitude yang baik dan tidak takut sama perubahan yang Mas ya. Perubahan bukan sesuatu hal yang harus kita jauhi dan kita lari dari sana. Justru tadi Mas Manda highlight bahwa bisa jadi produk-produk kita tidak relevan untuk sebuah zaman, dan itu kita harus bersiap dengan itu, dan kita bisa melawannya dengan terus berinovasi. Karena apa? Tanpa inovasi kita akan mati dan mudah dilupakan. Terima kasih Mas Manda. Terima kasih Mas Amir. Berbagi di Naratama. Kita akan ketemu di episode berikutnya.